Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dari dalam renungan harian Katolik dari Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Senin 8 Juni. Bacaan diambil dari Injil Markus yang bertemakan tentang sabda bahagia. Yesus menawarkan kebahagiaan kepada kita. Apakah kita sudah bahagia? Dan kalau kita sudah bahagia, apa yang kita buat untuk kita memperoleh kebahagiaan? Dan apa yang kita dapatkan kalau kita melewati proses kebahagiaan itu? Yesus menawarkan bahwa orang-orang yang melewati semua proses kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu, akan mendapat ganjaran, yaitu kehidupan kekal dalam kediaman Tuhan, kerajaan surga. Bacaan Injil hari ini mengajak kita, mengundang kita semua untuk kita semua agar sungguh-sungguh mendengarkan sabdanya serta didorong untuk melaksanakannya. Apa yang dihadapi Yesus pada zamannya seperti terungkap dalam ucapan bahagia, di zaman kita ini tetap ada, tetap aktual, relevan, bahkan dapat dikatakan lebih sulit dan berbelit-belit. Sebab justru disebabkan oleh timbulnya aneka ragam kemajuan di zaman kita ini. Yesus pada zaman itu sangat prihatin dengan keadaan warga sesamanya dalam masyarakat. Keprihatinan Yesus dahulu juga merupakan keprihatinan kita sebagai umat Kristiani di zaman kita ini. Sebagai ringkasan masalah-masalah yang dihadapi Yesus, seperti terungkap dalam ucapan-ucapan bahagia itu, dapat kita lihat sebagai kelaparan dan kehausan orang-orang sekarang ini juga, yaitu kelaparan dan kehausan akan suatu keadaan atau suatu kebenaran yang dalam bahasa Alkitabiah di Indonesia lazim disebut sebagai keadilan. Yesus bukan datang untuk memuliakan dirinya sendiri. Ia sungguh haus dan lapar untuk memuliakan Bapanya. Agar Allah Bapanya dihormati dan diluhurkan oleh segenap umat manusia, ciptaannya. Memang seharusnya dalam suatu masyarakat, Allah sungguh dimuliakan oleh warga-warganya, yaitu apabila mereka hidup bersama sebagai saudara-saudari secara adil, sebagai manusia sesama, yang sama martabatnya. Terbukti sejak awal hidupnya di Bethlehem, di Nazaret, dan dimanapun juga, sampai dalam keadaannya ketika tergantung di salib di Kalvari. Yesus sebagai manusia tidak pernah berkeinginan lain daripada berusaha untuk melaksanakan keadilan atau kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Hal ini terbukti dalam hidup, kata, dan perbuatan Yesus sendiri. Dengan demikian, dalam masyarakat itu sekarang pun, segala hubungan timbal balik antar insan harus juga mencerminkan keadaan keadilan yang baru, atau yang kita sebut sebagai kebenaran atau apa yang benar.
seperti diajarkan, dilakukan oleh Yesus sendiri. Menurut pandangan Yesus, persembahan dan korban ritual apapun bentuknya, apabila tidak sekaligus disertai dengan keadilan, tidak akan mempunyai nilai sedikit pun. Keadilan yang baru atau disebut sebagai kebenaran ialah kebenaran Allah yang penuh kasih dan kerahiman. Menurut keadilan dunia, orang bersalah haruslah dihukum. Sedangkan menurut keadilan ilahi atau menurut kebenaran, orang itu dapat diampuni dan diselamatkan. Karena itu, menurut keadilan dan kebenaran ilahi, Yesus tampil bukan untuk menghukum, melainkan untuk mempersembahkan diri sendiri sebagai korban sepenuhnya untuk menyelamatkan kita, yang dianggapnya sebagai saudara-saudarinya sendiri. Demi kemuliaan Bapa, Yesus telah memberikan diri seutuhnya agar dapat terciptalah keadilan sejati di dunia kita ini. Inilah yang dalam bahasa Alkitabiah, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai keadilan. Dalam bahasa Yunani kita menyebutnya dikaiosune. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya righteousness. Dalam bahasa Belanda kita menyebutnya gerechtigheid. Yang maksudnya adalah adil ialah apa yang benar menurut kehendak Allah yang adalah kasih. Maka kita semua sebagai murid-muridnya, sebagai gereja Kristus, dalam dan melalui hidup kita, dan dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kelaparan dan kehausan kita sebagai umat Kristiani adalah pelaksanaan keadilan Alkitabiah sejati, yakni memperhatikan dan berbelas kasih kepada sesama. Kita sungguh bahagia apabila sesama kita tidak menderita, melainkan juga ikut bahagia. Kebahagiaan Kristiani bukan sepihak atau individualistis, egoistis, melainkan solider dan bersama. Berkat baptis yang kita terima, kita semua memasuki sebagai keluarga besar Allah. Masing-masing dan bersama-sama menurut anugerah yang kita terima dari Tuhan, dapat dan harus saling memperhatikan dan menolong. Apabila kita sungguh sadar akan status kita sebagai orang yang sudah dibaptis, artinya sadar bersatu dengan Yesus Kristus, maka kita akan ikut merasa bahagia apabila kita rela dan gembira ambil bagian dalam apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Seperti yang dialami oleh Yesus sendiri, yaitu hidup miskin, berduka cita, bersikap lemah lembut, prihatin, mengalami ketidakbenaran atau ketidakadilan dalam masyarakat, bahkan mengalami sendiri penganiayaan karena kebenaran. Kita pun dapat ikut bahagia, bahkan bangga. Kita diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam kehidupan Kristus sendiri. Ini bukan hanya dalam hal keberanian dan kesediaannya untuk menderita, melainkan juga
dan terutama kelak dalam mengalami penerimaan upah di surga, yaitu hidup bahagia bersama Dia dan Allah Bapa untuk selamanya. Marilah kita mendengarkan dan memahami sabda Allah yang hari ini kita dengarkan dengan hati yang sejuk dan tenang, terbuka, realistis, bukan hanya dengan perasaan maupun sentimental. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan 8 sabda bahagia ini, maka kita juga akan memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu dipersatukan bersama Allah Bapa di surga. Dalam sabda bahagia juga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Kata miskin di hadapan Allah sebenarnya punya makna, yaitu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, tidak ada sesuatu kekurangan apapun yang kita alami. Tuhan akan selalu membantu kita. Tuhan akan selalu menjagai kita. Dia akan selalu membimbing kita seperti dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Demikian juga dalam Mazmur bab 1, dikatakan demikian, orang bijak seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pohon yang hidup di tepi aliran sungai, buahnya akan selalu lebat, daunnya rimbun, karena dia dekat dengan sumber kehidupan, yaitu air sungai. Demikian juga kita, kalau kita selalu dekat dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah kita, maka kita akan selalu berkelimpahan dalam hidup kita, dan kita akan selalu berhasil. Semoga bacaan hari ini menggerakkan kita semua, agar kita juga boleh menjadi pembawa sukacita, pembawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin.